Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sabina Catherine Purwani. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengamalan nilai-nilai sila-sila Pancasila. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, pasti kita hafal dong isi-isi Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih pengamalan nilai Pancasila itu? Jadi, pengamalan nilai Pancasila itu maksudnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan menjelaskan apa aja sih contoh-contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sila pertama ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan kita masing-masing dan menjalankan perintahnya. Nah, contohnya itu seperti melaksanakan perintahnya, menghargai perbedaan agama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, tidak mengganggu atau sampai merusak tempat ibadah agama lain. Nah, saya akan memberikan satu contoh kejadian, yaitu melanggar nilai sila Pancasila yang pertama, seperti video berikut ini. Mau kemana? Mau kasih gulai sama tetangga. Oh, oke deh. Tapi seriusan dong mau kasih ke tetangga sebelah? Emang kenapa? Soalnya gulai di rumah kebanyakan, jadi mau bagi sama tetangga, cari-cari amal gitu sama tetangga. Dia kan non muslim, ngapain kamu kasih sama dia? Lah, emang kenapa? Berbagi kan itu memang dari kita sendiri kan, nggak perlu kita memandang nama agama. Namanya toleransi, kita berbagi sesama manusia. Yang penting mah harus berbagi pokoknya. Karena adanya toleransi, kita bisa hidup berdampingan tanpa memandang agama. Oh, jadi gitu maksudnya. Sekarang paham deh. Nah, dari yang kamu omongin tadi, ini termasuk pelanggaran nilai Pancasila yang keberapa? Ya, coba tebak. Tahu nih aku bingung. Oh, ketuhanan yang Maha Esa. Betul yang kamu omongin, sila pertama. Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini mengajarkan kita untuk bersikap saling menghormati, mencintai antar sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua ini adalah membantu korban bencana alam, menghormati orang yang lebih tua, dan tidak berbuat kasar kepada orang lain. Aku minum dong, aku haus nih. Iya. Dikit banget, ambil lagi. Kira, Kina, stop ya kamu manggil aku dengan nama sebutan aku. Nggak sopan loh, serius. Isate ada kali, kita kan cuma kakak adek. Walaupun cuma kakak adik, kamu harus menghormati orang lebih tua. Tidak dengan keluarga saja, tapi dengan orang lain juga. Penting loh kita melakukan sikap menghormati itu dari kecil. Dengan melakukan sikap menghormati, kita juga bisa belajar menghargai orang lain juga. Dan kita bisa hidup dengan damai tanpa adanya konflik. Oh, baiklah kak, aku mengerti. Aku minta maaf ya. Nah, sama-sama. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Nah, contoh pengamalan sila ketiga yaitu melestarikan budaya daerah, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bermain dengan rukun, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini kita diajarkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh pengamalan sila keempat ini yaitu seperti berdiskusi, atau seperti menghargai pendapat orang lain, dan lain-lain. Kak, tahu nggak? Aku nggak suka banget loh sama pendapat bunga tadi. Kenapa?
Saya sih Randy lebih cocok jadi ketua kelas, padahal Zakia lebih cocok karena dia lebih tegas. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu harus ngomong langsung sama bunganya. Nggak boleh ngomong di belakang. Kalau kamu ngomong di belakang gini, masalahnya nggak akan selesai. Ih, aku kesel, pendapat aku sama dia beda. Kamu nggak boleh kayak gitu. Seharusnya kamu dengerin dulu pendapat dia. Dengerin baik-baik. Kalau emang kamu nggak setuju, kamu kasih alasan kenapa kamu nggak setuju. Kasih tahu alasan dia dengan baik-baik, dengan nada sopan, agar dia tidak tersinggung. Itulah dinamakan dengan menghargai pendapat orang lain. Oh, begitu ya, Kak. Terima kasih. Yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila 5 ini mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama manusia. Contohnya tidak berbuat curang terhadap orang lain, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan lain-lain. Namun kenyataannya, masih ada masyarakat yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila. Tidak juga hanya anak-anak, namun juga pada orang dewasa. Padahal, sebagian besar orang dewasa seharusnya mereka sudah menerima pelajaran mengenai Pancasila selama lebih dari 12 tahun pendidikan. Nah, jadi kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman globalisasi ini harus memperdalam dan benar-benar memahami makna dari Pancasila yang sebenarnya. Di zaman yang modern dan penuh dengan teknologi canggih ini, seharusnya kita akan dengan mudah menemukan informasi yang berguna dan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya asal bicara saja, tetapi kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Sebagai contohnya, kita sebagai manusia yang berketuhanan harus menghargai sesama manusia, saling toleransi, menghargai agama, hak kepercayaan orang lain, tidak hanya mempermasalahkan agama orang lain saja. Jangan hanya memikirkan agama saja, tetapi kita sebagai generasi muda juga harus memikirkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sejatinya makna Pancasila itu sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Hanya saja beberapa oknum tidak mau menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam hidup mereka. Jika kita mau menerapkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan menghargai sesama, maka bangsa Indonesia bisa berkembang dan akan menjadi salah satu negara yang maju dan sejahtera. Nah, di sini saya sudah meminta pendapat teman saya bagaimana sih mengamalkan nilai Pancasila di zaman sekarang. Yuk coba kita lihat apa kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Andizal Saputra. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya bagaimana sih dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang dan bagaimana juga generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila saat ini. Saya selaku generasi muda sendiri dalam mengamalkan nilai Pancasila ini adalah dengan melihat sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal ini merupakan adanya suatu perbedaan keyakinan antar umat beragama yang dapat menciptakan suatu toleransi di dalam antar umat beragama. Saling membantu dan saling tolong-menolong merupakan suatu nilai dalam mengamalkan Pancasila saat ini. Lantas, bagaimana generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila saat ini? Dari saya sendiri terkait dengan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal ini adanya perbedaan keyakinan mampu menciptakan suatu toleransi sehingga melestarikan nilai Pancasila saat ini dapat dengan bertoleransi antar umat beragama yang berbeda-beda keyakinan di dalam suatu lingkungan masyarakat. Salah satu contoh bahwa dalam menghargai maupun bertoleransi antar umat beragama adalah saling menghargai hari raya umat beragama antara umat Islam maupun antara umat Kristiani ataupun umat Buddha ataupun umat agama lainnya. Dan itulah bagaimana saya dalam mengamalkan nilai Pancasila dan melestarikannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhana Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Di sini saya mengambil di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap manusia itu memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Kita sebagai generasi muda itu harus
harus menolak dan menghindari adanya bullying baik di sekitar kita maupun di sosial media. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila, apalagi di zaman sekarang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.